siang saudara, rangkaian informasi aktual tajam dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda selama beberapa menit ke depan. Bersama saya Olivia Koni. Pemirsa, akibat hubungan pendek arus listrik, 2 kios rumah makan di Kota Bitung, Sulawesi Utara terbakar saat perayaan Natal tengah berlangsung. Api dengan cepat menyebar dan menghanguskan 2 rumah tepatnya di daerah Pasar Tua, Kota Bitung. Kejadian ini sempat memacetkan salah satu jalan utama di Kota Bitung karena sebagian warga menonton kebakaran. Peristiwa ini terjadi pada pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah. Kebakaran ini juga sempat membuat panik bagi warga pengunjung Pasar Tua Bitung. Menurut saksi mata, awalnya hanya asap putih yang keluar dari salah satu kios rumah makan. Tapi tak lama kemudian muncul kobaran api yang langsung membesar dan menghanguskan 2 kios yang berdekatan. 1 unit mobil pemadam kebakaran dan para warga turut ikut membantu dalam memadamkan kobaran api. Api dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Rahasia wangi dan segar dari rambut tak ada ketombeku ada pada apel ini. Baru Clear Super Fresh Apple dengan Nutrient 10. Menutrisi kulit kepala secara mendalam, tak ada lagi ketombe. Dengan wangi segar apel yang tahan lama, lihat tak ada yang kusembunyikan. Tak ada ketombe, tak ada yang disembunyikan. Baru Clear Super Fresh Apple. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mengaku tidak puas dengan suaminya, seorang ibu muda asal Surabaya tengah mencabuli anak di bawah umur. Pelaku yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ini juga mencabuli 2 siswa sekolah dasar. MS warga Penerja Surabaya hanya bisa pasrah saat digelandang petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya. Pelaku ditangkap petugas karena terbukti melakukan hubungan badan dengan anak di bawah berinisial EM. Perbuatan bejatnya itu dilakukan di kamar mandi di salah satu tempat permainan game online. Kasus ini termasuk langka di Surabaya. Pelaku yang dikenal sehari-hari sebagai bantu rumah tangga juga melampiaskan nafsu bejatnya dengan mencabuli 2 anak di bawah umur yang masih duduk di sekolah dasar. Di depan petugas, pelaku mengaku hal tersebut karena sudah lama tak berhubungan badan dengan suaminya. Hal ini sering dilakukan pelaku dan petugas menduga bahwa pelaku mengalami kelainan seks. Akibat perbuatan, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dulu hidup gue basi banget. Kalau kata kucing gue, budet. Tapi sekarang gue cup deh. Makan mie sedap cup baru. Pertama kali nih, mie cup dengan rasa yang up to date. Cup date itu mie cup yang isinya banyak, ada bal-balnya. Pengen gue pacarin. Rasanya, sensasinya up to date. Pecah enaknya. Ini baru mie cup berkualitas, rasanya berkelas. So, update rasa lo, coba mie sedap cup baru dari Wings Food. Laporan penting lainnya yaitu Menteri Perdagangan Gita Waryawan menyatakan mundur dari jabatannya terhitung sejak tanggal 30 Januari 2014. Gita Waryawan yang mengikuti konvensi calon presiden yang digebir Partai Demokrat akan serius untuk menekuni dunia politik. Gita Waryawan menyatakan keputusannya mundur telah mendapat persetujuan Presiden SBY 2 hari lalu. Permohonan pengunduran diri disampaikan kepada Presiden tahun lalu ketika dirinya mengikuti konvensi Capres Partai Demokrat. Pertimbangan Gita khawatir akan terjadi benturan kepentingan antara jabatan sebagai Menteri Perdagangan dan peserta konvensi. Ia pun menyadari sepenuhnya bila konflik kepentingan ini tetap akan terjadi bila ia tetap menjabat sebagai menteri. Gita Waryawan menegaskan pada tanggal 31 Januari mundur meninggalkan jabatan sebagai Menteri Perdagangan. Hey baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Hey baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. Oh my shit.
Dengan vitamin dan elektrolit, rasa uniknya bantu semangat oke lagi. MyZone, bantu semangat oke lagi. Kita beralih ke berita olahraga. Petenis nomor 1 di dunia Rafael Nadal harus mengakui keunggulan kompatriotnya David Ferrer. Kejuaraan tenis dunia di Abu Dhabi Jumat sore, Ferrer menang 64 dan 64. Petenis Spanyol David Ferrer berhasil mengalahkan kompatriotnya Rafael Nadal di final pertama kejuaraan tenis di dunia di Abu Dhabi. Ferrer menang 64 dan 64. Nadal tampil dengan begitu berlian, tapi potensi sebagai nomor 1 juara di dunia tidak mampu mengatasi determinas Ferrer. Ferrer akhirnya menutup game pertama dengan kemenangan 64. Di game kedua, Ferrer kembali menunjukkan keahliannya. Permainan rally kedua panjang kembali terjadi. Sebuah pengembalian bola yang keluar lapangan. Permainan menutup permainan dengan kemenangan 64 bagi David Ferrer. Aku mau bebas, aku mau bebas, aku mau pergi sesuka, pergi sesuka, pergi sesuka. Santai, santai, gurih medinya, lezat coklatnya. Aku mau kemana aku mau, kemana-mana saja aku mau. Santai, santai. Kita beralih ke berita kuliner. Berita kuliner kali ini datang dari Manado. Kita akan membahas tentang makanan khas Manado, yaitu kelapa tart. Dan berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Olivia Kondoy, undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang. Inilah kelapa tart. Kue berbahan kelapa ini merupakan jajanan khas Manado, Sulawesi Utara. Resep adonannya diwarisi oleh Belanda saat menduduki Indonesia. Sesuai perkembangan, kelapa tart ini mempunyai rasa yang beragam seperti coklat, durian, dan keju. Cara pembuatannya tidak terlalu sulit. Pertama, rebus susu dan gula pasir. Ketika sudah menyatu, masukkan tepung maizena dan bahan lainnya. Aduk lagi hingga semuanya menyatu. Setelah adonan menyatu, campurkan mentega dan kuning telur. Aduk rata hingga matang. Jangan lupa masukkan kelapa muda yang telah dipotong kecil tipis-tipis. Jangan lupa juga untuk membuat flan sebagai pelengkap. Flan dibuat dari bahan susu, tepung, terigu, mentega, dan gula. Bahan-bahan ini lalu dikocok hingga mengembang. Adonan kemudian dituang ke dalam cetakan berbagai ukuran. Disiram dengan coklat, tak lupa ditaburi kacang, kimis, keju, dan manisan untuk penambah rasa. Menjadi lebih nikmat, kelapa tart lalu dipasangkan pada oven bersuhu 135 derajat Celcius selama setengah jam. Kelapa tart lebih nikmat jika dinikmati saat dingin. Satu porsi kelapa tart berisi untuk 8 orang dihargai Rp185.000, sedangkan yang kecil cukup Rp15.000. Jadi tunggu apa lagi? Belum pas rasanya jika berkunjung ke Manado tak mencicipi kelapa tart.